Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara Pre-Online Knowledge Sharing seri 3 persembahan program studi Teknologi Informasi Universitas Bumi Gora. Kali ini kita akan membahas topiknya tentang Podman atau POD Manager. POD Manager ini merupakan salah satu kontainer tool yang nanti kita akan gunakan. Ada pembahasan juga sedikit tentang Docker. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal tentang kontainer, nanti ada sedikit pembahasan tentang apa itu kontainer. Perkenalkan, nama saya Putu Haryadi. Ketika nanti selesai mengikuti pre-OKS ini, jika Bapak Ibu menguji coba materi yang ada, jika ada kendala silakan bisa disampaikan melalui email, silakan di alamat putu.haryadi@universitasbumigora.ac.id. Oke, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, adapun rancangan dan uji coba yang digunakan untuk mencontohkan materi yang ada di file presentasi ini adalah seperti tertera di gambar. Kebetulan laptop saya sudah terinstall VMware Workstation. Di VMware Workstation di sini ada dua virtual machine yang sudah diinstalasi, yaitu Xenos 8 dan MikroTik versi 6.47.4. Xenos 8 nanti kita gunakan untuk mencontohkan POD container, kemudian MikroTik CHR difungsikan sebagai internet gateway untuk bisa komunikasi ke internet. Selain menggunakan VMware Workstation, Bapak Ibu juga bisa menggunakan VirtualBox. Yang perlu diperhatikan adalah di MikroTik-nya ada dua interface yang digunakan, yaitu interface Ether 1, mode network koneksinya diatur mode NAT, sedangkan Ether 2 diatur modenya host only. Kemudian untuk di Xenos 8 memerlukan satu network adapter, diaturnya modenya host only. Untuk alamat jaringan yang digunakan, sebagai contoh di sini adalah 192.168.169.0/24, di mana IP terakhir yaitu .254 diberikan ke interface Ether 2 di MikroTik CHR Gateway. Sedangkan IP .200 diberikan ke VMnet 1 yang ada di Windows 10-nya, sehingga nanti bisa berkomunikasi dengan MikroTik Gateway dan bisa berkomunikasi dengan Xenos 8 yang nantinya di Xenos 8 diterapkan IP-nya 170. Nah, itu tentang rancangan jaring uji cobanya. Kemudian kita review singkat tentang apa itu kontainer. Jadi menurut situs docker.com, kontainer itu merupakan standar unit perangkat lunak yang mengemas kode dan semua dependensinya sehingga aplikasi berjalan dengan cepat dan handal dari satu lingkungan komputasi ke lingkungan komputasi yang lain. Sederhananya, misalkan kita punya satu komputer secara fisik, kemudian di komputer tersebut kita instalasi sistem operasi. Sistem operasi tersebut disebut dengan host operating system. Nah, di atasnya tersebut bisa diinstalkan container engine. Salah satunya yang populer saat ini adalah Docker. Nah, di atasnya itu baru kita bisa menjalankan kontainer untuk aplikasi A, B, sampai dengan F. Jika kita bandingkan antara konsep virtual machine dengan kontainer, selama ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan virtual machine yang dibangun di atas VMware Workstation atau di VirtualBox. Nah, perbedaannya dengan kontainer seperti apa? Nah, dari tabel atau gambar ini kita bisa melihat perbedaannya. Kalau kita menggunakan virtual machine, secara fisik kita punya satu komputer, misalkan, kita anggap itu adalah host machine terminologinya. Di atas host machine tersebut kita instalasi sistem operasi. Sistem operasi tersebut dikenal dengan istilah host operating system. Agar kita bisa menjalankan lebih dari satu sistem operasi di dalam satu mesin, biasanya kita menerapkan hypervisor. Nah, hypervisor di sini dicontohkan di gambar adalah hypervisor tipe 2. Sebenarnya kalau menggunakan hypervisor tipe 1 tanpa ada host operating system dulu, itu bisa, karena di hypervisor tipe 1 sudah include, ada membawa sistem operasi plus kemampuan untuk virtualisasinya, sehingga bisa memanajemen virtual machine di dalamnya. Nah, ketika sudah diinstalkan hypervisor tipe 2 di dalam host operating system seperti VMware Workstation, nah di dalamnya Bapak Ibu bisa membuat virtual machine. Nah, virtual machine ini terminologi lainnya adalah guest machine atau kita lebih mengenal dengan istilah virtual machine.
Di dalam guest machine di sini kemudian kita installkan sistem operasi, sehingga kita kenal dengan istilah guest operating system. Nah, kita bisa menjalankan beberapa guest operating system di dalam hypervisor yang kita sudah miliki. Di sini dicontohkan ada 3 guest OS-nya dengan sistem operasi yang bisa jadi berbeda. Misalkan guest OS pertama menggunakan Linux, misalkan Linux Xenos 8. Kemudian guest OS yang kedua menggunakan Windows, misalkan guest OS ketiga menggunakan Unix. Nah, jadi sistem operasinya bisa berbeda. Nah, kemudian dibandingkan dengan kontainer di sini, kontainer itu secara fisik kita punya satu komputer misalkan, kemudian kita installkan sistem operasi host di dalamnya. Di dalam host machine kita installkan sistem operasi, misalkan Linux Xenos 8 misalkan. Nah, di atasnya itu kita menggunakan kontainer runtime sehingga kita bisa menjalankan beberapa kontainer. Nah, kebetulan di sini host operating systemnya adalah Linux yang digunakan untuk kontainer Docker ataupun kontainer VOD-nya untuk bisa berjalan. Secara detail perbandingannya bisa ditampilkan menggunakan tabel. Jika menggunakan PM itu berat karena masing-masing PM itu punya spesifikasi hardware tersendiri. Jadi istilahnya virtual machine itu dibuat untuk memvirtualisasikan hardware. Jadi kita punya hardware fisik misalkan Core i7 memori 8 GB. Kemudian kita sudah installkan hypervisor tipe 1 atau tipe 2 di dalamnya. Nah, barulah kita bisa membuat beberapa PM di dalamnya dengan spesifikasi tertentu, di mana spesifikasi tersebut memang dispesifikkan untuk masing-masing PM. Sedangkan kontainer di sini ringan karena dia berbagi pakai kernel dari sistem operasi hostnya, sehingga lebih ringan. Kalau PM performanya terbatas karena ketika membuat PM di awal kita menentukan berapa memorinya, ukurannya, berapa prosesornya, berapa harddisknya. Otomatis PM tersebut terisolasi, performanya mengikuti spesifikasi yang sudah ditentukan di awal. Sedangkan kontainer performanya bisa native menyerupai seperti host fisiknya karena dia berbagi resource dengan host fisiknya. Kemudian kalau PM, masing-masing PM itu bisa menjalankan sistem operasinya sendiri. Seperti tadi disampaikan, guest OS pertama menggunakan Linux, guest OS kedua menggunakan Windows, guest OS ketiga menggunakan Unix. Jadi beda OS di masing-masing PM itu tidak masalah. Seolah-olah kita punya beberapa mesin dalam satu mesin fisik. Gitu. Kemudian di kontainer itu seluruh kontainer berbagi host OS yang sama karena kernelnya satu. Misalkan Linux Xenos 8, kernelnya di sharing untuk kontainer, berarti semua kontainer mengakses kernel yang sama. Kemudian kalau PM, virtualisasinya kita bisa kenali sebagai virtualisasi level hardware. Karena di awal kita menentukan masing-masing PM itu spesifikasi hardware-nya seperti apa yang digunakan. Sedangkan kontainer itu isolasinya atau virtualisasinya level sistem operasi, sehingga terisolasi di level sistem operasi. Kemudian jika menggunakan PM, ketika booting awal, startup time-nya itu bisa dalam satuan menit, sedangkan kontainer itu satuannya dalam millisecond. Kemudian jika PM, di awal kita sudah menentukan alokasi memori yang dibutuhkan untuk digunakan oleh PM. Sedangkan kontainer lebih sedikit membutuhkan alokasi ruang memori, sehingga lebih banyak kontainer yang bisa dijalankan dalam satu waktu. Sedangkan PM benar-benar terisolasi, aman, kemudian kontainer isolasinya di level proses, karena kontainer itu ketika dijalankan dianggap sebagai proses yang berjalan, gitu. Kemungkinan kurang aman, namun ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengamankan. Oke, jadi ini perbandingan antara virtual machine dengan kontainer. Ketika kita menggunakan kontainer, nanti kita akan berkaitan dengan container image. Jadi kita akan bersinggungan dengan container image. Container image itu apa? Jadi container image itu adalah cara untuk mengemas atau mempaket aplikasi agar bisa dijalankan di dalam kontainer. Nah, package tadi akan memuat aplikasi dan file-file dependensi yang dibutuhkan sehingga ketika nanti dijalankan bisa bekerja dengan baik. Nah, container image ini secara sederhana bisa kita anggap sebagai directory yang memuat file di mana di dalamnya memuat metadata tentang cara menggunakan kontainer. Nah, salah satu tools yang bisa digunakan untuk bekerja dengan container image adalah Docker. Jadi Docker ini bekerjanya menggunakan konsep client server arsitekturnya. Ada Docker daemon sebagai servernya, kemudian ada Docker client CLI untuk berinteraksi dengan Docker daemon.
Nah, dari Docker CLI di sini kita bisa menginstruksikan perintah-perintah tertentu yang nanti dikirim ke Docker Daemon sehingga bisa digunakan untuk memanajemen mulai dari registry yang ada di Docker. Registry itu seperti repository, tempat menyimpan image yang bisa kita unduh dan kita bisa mengupload ke dalamnya. Di mana registry di sini bisa sifatnya public, bisa juga private. Kalau public berarti bisa diakses oleh siapapun. Contoh registry yang public adalah Docker Hub. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini Docker Hub merupakan salah satu contoh public registry yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengunduh image yang di-sharing oleh komunitas. Bapak Ibu juga bisa ikut turut serta sharing image yang sudah Bapak Ibu bangun. Kemudian dari Docker CLI juga kita bisa gunakan untuk berinteraksi dengan Docker Daemon sehingga bisa berinteraksi untuk melakukan manajemen kontainer. Jadi registry itu tadi menampung image atau kontainer image tadi. Ketika nanti sudah kita unduh berada di lokal, kemudian di lokal kita jalankan kontainer image tersebut. Kontainer image yang berjalan disebut dengan kontainer. Nah, kemudian dari Docker Daemon di sini juga kita bisa gunakan untuk berinteraksi dengan kernelnya. Secara detail Docker arsitektur itu seperti tampak di gambar. Jadi dari sisi klien kita butuh Docker CLI, command line interface yang bisa kita gunakan untuk membuat kontainer, build container image. Kemudian bisa Docker full untuk mengunduh dari registry. Contohnya tadi adalah di Docker Hub. Di Docker Hub itu kita bisa unduh misalkan kontainer image CentOS atau Ubuntu atau Nginx. Nah, setelah diunduh akan berada di lokal image-nya. Setelah berada di lokal, kita bisa jalankan sehingga terbentuk kontainer. Gitu. Interaksi dari Docker client yang menggunakan CLI tadi, komunikasinya dengan Docker host yang sudah aktif di sana Docker Daemon-nya, sifatnya client server tadi. Gitu. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di Docker, yaitu Docker berjalan menggunakan proses tunggal, yaitu Docker Daemon tadi, sehingga ketika Docker Daemon-nya mengalami kendala, itu mengakibatkan sebuah titik kegagalan, sehingga kontainer lainnya akan terdampak. Kemudian proses tersebut memiliki keseluruhan child process. Jadi ketika Docker Daemon itu diaktifkan, kemudian kita menjalankan kontainer, jadi kontainer itu dianggap sebagai child process. Nah, child process ini berarti bergantung ke Docker Daemon tadi, sehingga ketika Docker Daemon-nya mengalami kegagalan, keseluruhan child process akan kehilangan jejaknya, sehingga logikanya kayak yatim piatu nggak punya induknya gitu logikanya. Kemudian ketika kita build container itu bisa menyebabkan kerentanan keamanan di Docker. Kemudian keseluruhan operasi pada Docker dilakukan oleh root. Jadi privilege-nya menggunakan user root. Nah, permasalahan yang ada pada Docker ini ditangani menggunakan arsitektur yang berbeda, yaitu diterapkan oleh Podman nama project-nya. Jadi Podman ini merupakan daemonless container engine. Jadi container engine yang tanpa daemon, yang nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan, memanajemen, dan menjalankan kontainer yang mengikuti ketentuan Open Container Initiative dan container image pada sistem Linux. Dari sisi arsitektur, kita lihat di gambar, sistemnya tidak menggunakan konsep client server, berbeda dengan Docker ya. Kalau Podman ini menggunakan konsep POP-exec, jadi berinteraksi secara langsung dengan image registry, container, dan image storage, serta kernel Linux melalui runC container runtime process, jadi tidak menggunakan daemon. Gitu. Kemudian Podman sendiri menyediakan command line interface dengan front end yang mendukung kompatibilitas dengan Docker. Jadi bagi kita yang sudah terbiasa menggunakan Docker, itu tidak akan kesulitan ketika kita melakukan migrasi ke Podman, karena perintah-perintahnya mirip. Kita juga bisa membuat alias untuk Docker CLI-nya, alias Docker sama dengan Podman. Nah, kontainer yang dikelola oleh Podman di sini itu kelebihannya adalah dapat dijalankan oleh user root privilege-nya atau menggunakan rootless non-privileged user. Kemudian Podman mengelola keseluruhan ekosistem kontainer. Ada konsep POD, yaitu pengelompokan satu atau lebih kontainer yang diterapkan bersama pada host yang sama. Kemudian juga mengelola kontainer image, dan kontainer polun menggunakan library namanya libpod. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk ke prakteknya.
Diasumsikan Bapak Ibu memiliki sistem operasi Linux CentOS 8 untuk menguji coba materi ini. Disarankan sebelum menginstalasi Podman, kita update dulu sistem yang kita miliki menggunakan perintah dnf-y spasi update. Kemudian setelah mengeksekusi perintah tersebut, kita akan perbaharui. Setelah itu kita akan instalasi Podman-nya setelah sistemnya diperbaharui dengan mengeksekusi perintah dnf-y install Podman. Nah, ketika sudah terinstall, kita akan bisa verifikasi hasilnya menggunakan perintah podman --version untuk menampilkan informasi versi podman yang ada. Kebetulan versi yang saya gunakan di sini adalah versi 1.6.4. Kebetulan versi terbaru ada yaitu versi 2.1. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan versi lebih baru, silakan. Kebetulan versi yang saya gunakan langsung mengambil dari repositorinya bawaannya CentOS, sehingga versi yang ada yaitu versi 1.6.4. Setelah Podman-nya terinstall, berikutnya adalah kita memverifikasi informasi terkait dengan sistem Podman, yaitu dengan mengeksekusi perintah podman spasi info. Informasi yang ada cukup banyak. Namun yang penting yang perlu diawali untuk Bapak Ibu ketahui adalah terkait dengan registry. Registry ini seperti tadi disampaikan merupakan repositori tempat penyimpanan image yang kita bisa ambil untuk kita gunakan ataupun kita bisa upload kalau kita punya privilege untuk bisa mengupload di sana. Misalkan kayak di Docker Hub, berarti kita mesti bikin akun dulu sehingga nanti kita bisa push image yang kita punya ke registry tersebut. Kebetulan di sini ada 3 registry default-nya yang diatur. Jadi ketika kita ingin menggunakan Podman, kita unduh image-nya. Awalnya diatur untuk mencari di sini di 3 lokasi, yaitu registry.access.redhat.com beruti yang pertama, yang kedua registry.redhat.io, terus yang ketiga di docker.io yang di Docker Hub tadi. Itu yang perlu dipahami. Kemudian berikutnya kita langsung menguji coba manajemen kontainer image yang ada di Podman. Karena tadi disampaikan bahwa Podman bisa melakukan manajemen kontainer image, memanajemen kontainer. Gitu. Kita awali dulu dengan manajemen kontainer image di Podman. Langkah pertama adalah kita coba memverifikasi daftar kontainer image yang terdapat di lokal saat ini. Yaitu dengan mengeksekusi perintah podman spasi image. Hasil eksekusi dari perintah ini akan menampilkan informasi tentang image kontainer yang sudah ada di lokal. Nah, kebetulan di sini saya sudah sempat mengunduh di docker.io tadi di hub Docker ada satu kontainer image yaitu CentOS. Sehingga terlihat di sini ada satu kontainer image. Kalau kita ingin melakukan pencarian kontainer image di registry yang tadi sudah ditentukan ada 3 default-nya, kita bisa mengeksekusi perintah ini. Podman spasi search kemudian kata kunci untuk pencarian image-nya. Misalkan kita ingin mencari image hello world, berarti kita coba podman search nama image-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, nah nanti akan dimunculkan hasil pencarian dari image dengan nama tersebut. Nah, di sini cukup banyak lokasi registry yang memiliki image dengan kata kunci tersebut. Nah, kita akan mencoba mengambil yang paling atas di sini, yaitu dari docker.io ada image dengan nama hello-world. Ini hasil pencariannya. Kemudian secara default tadi sudah disampaikan ada 3 lokasi daftar registry yang akan dijadikan target untuk pencarian. Pengaturannya ada di file registry.conf, adanya di direktori /etc/container. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui isinya bisa langsung membuka menggunakan editor Nano. Ini saya contohkan. Yang paling simple, Nano langsung ke lokasi filenya /etc/container kemudian registry.conf. Yang diawali dengan tanda pagar itu berarti komentar. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada
section atau bagian yang difungsikan untuk menentukan lokasi pencariannya ketika kita ingin mengunduh image di registry mana. Di sini ada 3 kebetulan. Misalnya menggunakan koma, registry.access.redhat.com, registry.redhat.io, dan docker.io. Ini kalau menggunakan editor Nano. Tapi kalau ingin langsung dan lewat command line tanpa menggunakan editor Nano, kita bisa menggunakan bantuan perintah head. Head -35, jadi 35 baris teratas yang ada di file directory/etc/container/registry.com. Kita ambil, kemudian kita ambil 2 baris terakhirnya dari output -35 tadi, sehingga langsung memunculkan bagian section registry.cert tadi. Nah, ketika nanti Bapak Ibu ingin menggunakan registry yang lain, Bapak Ibu bisa menyesuaikan di sini, menambahkan, mengurangi, itu bisa langsung di registry.cert yang ada di file tersebut. Berikutnya kita akan mencoba mengunduh image dari docker.io tadi untuk hello world. Perintahnya adalah podman spasi pull itu untuk mengunduh. Kemudian kita unduhnya dari docker.io/library. Kemudian nama image-nya tadi hello world. Hello-world. Nah, kita tunggu beberapa saat. Proses untuk mengunduh dari docker.io. Nah, ini sudah terunduh. Kita cek podman image sudah terunduh di sini hello world. Jika pertama kali Bapak Ibu menggunakan belum pernah login ke docker.io, biasanya akan muncul pesan kegagalan seperti tampak di file presentasinya. Ada keterangan di sana autentikasi ke docker.io-nya bermasalah. Nah, itu gagal dilakukan. Hal ini karena sebelum kita bisa mengunduh file tersebut diperlukan login dulu ke registry server, yaitu ke docker.io. Untuk loginnya bisa menggunakan perintah ini, podman spasi login spasi docker.io. Nanti diminta mencantumkan username-nya, kemudian password-nya. Untuk pembuatan akunnya bisa langsung di sini, di Docker Hub. Gitu. Tinggal sign up. Misalkan saya contohkan di sini, saya logout. Ya, jadi Bapak Ibu bisa buat akun, sign up, tinggal melengkapi isiannya di sini. Nanti kalau sudah tinggal sign in. Oke. Docker ID dan password itulah yang digunakan untuk login dari podman tadi. Oke, jadi loginnya menggunakan perintah podman spasi login spasi docker.io. Nanti diminta username-nya, password-nya dimasukkan. Jika sukses, nanti muncul login succeeded. Berarti login sudah sukses. Setelah itu baru kita bisa mengunduh kembali image-nya. Kebetulan tadi saya sudah meloginkan, jadi sudah bisa langsung mengunduh dari docker.io. Setelah diunduh, kita bisa cek verifikasi hasil unduhnya menggunakan perintah podman spasi image. Ternyata di sini sudah terlihat ada image-nya yang hello-world. Berarti kita sudah berhasil mengunduh. Nah, berikutnya kita akan mencoba mengunduh image lainnya, yaitu image Nginx. Berarti kita tinggal langsung eksekusi perintah podman spasi pull spasi nama image-nya yang kita ingin unduh. Berarti kita langsung podman pull Nginx. Nah, di sini kelihatan bahwa dicoba dulu untuk mengakses ke repositori yang pertama atau registry yang pertama, yaitu ke registry.access.redhat.com. Gitu. Ternyata kita harus login dulu ke sana karena saya nggak meloginkan, jadi nggak bisa mengakses. Yang kedua, mengakses ke redhat.io, registry.redhat.io. Nah, di sana juga karena tidak saya loginkan, jadi kita nggak bisa mengakses. Ternyata yang saya sudah loginkan adalah ke docker.io. Nah, jadi diambilnya dari sana. Jadi set ordernya yang pertama adalah ke registry.access.redhat.com, yang kedua ke registry.redhat.io, yang ketiga ke docker.io. Jika memang Bapak Ibu ingin menggunakan hanya satu registry, berarti tinggal mengubah di bagian ini, section registry.cert. Tinggal Bapak Ibu hilangkan aja
yang registry.access.redhat.com dan registry.redhat.io. Misalkan ingin langsung menggunakan dari docker.io saja. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa membuat private registry sendiri. Jadi bisa lokal, sehingga bisa sharing ke host-host lain yang memang membutuhkan akses ke image yang sudah Bapak Ibu miliki. Jadi nggak perlu download dari internet lagi, cukup dari lokal. Nah, itu tadi tentang mengunduh image Nginx. Berikutnya kita verifikasi hasil unduhnya menggunakan podman spasi image. Nah, kemudian di sini terlihat sudah berhasil terunduh kontainer image Nginx-nya. Oke. Berikutnya kita akan mencoba memverifikasi konfigurasi dari kontainer atau image, yaitu dengan mengeksekusi perintah podman spasi inspect spasi nama image-nya. Misalkan terkait dengan image hello-world, tadi kan disampaikan bahwa kontainer image itu mengandung metadata dan instruksi-instruksi yang nanti akan dijalankan ketika image tersebut ingin dijalankan. Kita coba podman spasi inspect hello-world. Oke. Jadi ini informasinya, metadata yang ada di dalam image hello-world. Cukup banyak informasinya. Nah, kemudian ketika kita ingin menjalankan kontainer image tadi, kita bisa menjalankan menggunakan perintah podman spasi run, kemudian nama image-nya. Dalam hal ini contohnya kita ingin menjalankan hello-world, berarti podman spasi run nama image-nya yang sudah kita unduh tadi. Kalaupun misalkan Bapak Ibu belum mengunduh, ketika menjalankan perintah ini akan langsung mengunduhkan dari registry tadi daftarnya. Jadi nggak perlu di pull dulu baru di run, tapi bisa langsung run, berarti kalau nggak ada langsung dia bisa mengunduh dari registry tadi. Nah, ketika dijalankan, kebetulan ketika dijalankan image dari hello-world-nya jadi kontainer yang berjalan, hanya menampilkan pesan terkait dengan hello dari Docker. Nah, itu. Ini contoh ketika menjalankan image hello-world. Kontainer yang sudah dijalankan tadi kita bisa cek informasinya, yaitu menggunakan perintah podman spasi ps. Itu menampilkan proses status terkait dengan kontainer yang berjalan pada sistem. Perintahnya podman spasi ps. Nah, karena hello world tadi itu sudah langsung ketika dijalankan langsung keluar, itu tidak akan muncul di output podman spasi ps. Kalau kita ingin menjalankan atau menampilkan informasi kontainer yang berjalan maupun yang keluar yang sudah exit, kita bisa menggunakan podman spasi ps spasi -a. Itu berarti all. Jadi semua yang pernah dijalankan akan ditampilkan. Nah, di sini terlihat 57 detik yang lalu kita sempat menjalankan image hello-world sehingga sebagai kontainer yang berjalan dan sudah statusnya exit, sudah langsung dihentikan. Oke, ini sudah dijelaskan juga. Oke, berikutnya kita akan mencoba menjalankan kontainer pada podman untuk image Nginx. Nah, kemudian image Nginx di sini kita ingin jalankan di background. Kemudian kita tentukan juga port yang digunakan untuk akses ke layanan Nginx untuk layanan web server tersebut adalah menggunakan port 80, di mana di kontainer port menggunakan port 80, sedangkan kalau diakses secara localhost itu juga kita gunakan port 80. Nah, untuk itu kita eksekusinya menggunakan perintah podman spasi run, -d itu berarti dijalankan sebagai background proses, -p itu menentukan portnya, 80 yang pertama menyatakan port di kontainernya, titik 2, 80 yang kedua menyatakan port di localhost. Kemudian baru image-nya yang kita ingin jalankan. Nah, kita coba langsung eksekusi. Podman run, -d itu agar di background, kemudian -p nomor port kontainernya 80, localhost-nya juga 80, baru image-nya. Oke. Jadi seperti ini perintah yang digunakan untuk menjalankan kontainer di background untuk image Nginx dengan ketentuan port yang diekspos di kontainer port 80, sedangkan di localhost juga 80. Oke, kita jalankan. Nanti akan muncul kontainer ID-nya.
kita bisa cek kontainer yang berjalan menggunakan portman spasi PS. Nanti di sini ada kontainer ID-nya, kemudian image yang dijalankan, komen yang dieksekusi di dalamnya dari kontainer image tadi, kapan terbuatnya, statusnya aktif, itu up, sedang berjalan. Nah, port expose-nya tadi, port 80 di kontainer host-nya tadi, dan dari localhost juga di AC-nya di port 80. Kemudian ini ada container name, karena tadi kita tidak menentukan secara manual, akan dibuat random container name-nya. Oke. Kemudian berikutnya, cara memverifikasi apakah kita sudah berhasil mengakses ke dalam server web Nginx dari localhost, yaitu kita bisa menggunakan dua utilitas. Ya, utilitas pertama adalah CURL, yang kedua adalah menggunakan browser mode text namanya link. Kita akan coba menggunakan CURL, kemudian mengakses ke localhost. Oke. Nah, jika berhasil sukses mengakses ke web server Nginx tadi di port 80, akan muncul di sini halaman homepage pertama. Konten dari halaman homepage pertama dari web server Nginx. Jika menggunakan link localhost, nah, ini hasilnya. Berarti kita sudah berhasil mengakses ke layanan yang ada di web server Nginx tadi yang sudah dijalankan sebagai kontainer. Oke. Nah, berikutnya ketika kita ingin menghentikan kontainer, nah perintah yang digunakan menghentikan kontainer yang sedang berjalan yaitu menggunakan perintah portman spasi stop kemudian kontainernya. Bisa berupa kontainer ID, bisa berupa kontainer name. Kalau kontainer ID tadi kita bisa lihat di bagian kolom kontainer ID di sini dari output perintah portman spasi PS yang menampilkan proses status dari kontainer yang sedang berjalan. Kalau menggunakan kontainer ini yang sebelah kanan. Nah, misalkan kita akan hentikan portman stop, kemudian kita gunakan container ID, berarti tinggal kita salin. Nah, untuk mengetahui apakah memang sudah benar dihentikan, kita coba verifikasi menggunakan portman spasi PS. Nah, sudah tidak terlihat ada kontainer yang berjalan. Kalau kita ingin menampilkan kontainer yang berjalan maupun yang sudah exit, kita bisa eksekusi tadi portman spasi PS spasi -A. Nah, itu berarti semua kontainer baik yang sudah berjalan ataupun yang keluar itu akan ditampilkan. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah pernah menjalankan kontainer Nginx terbuat 2 menit lalu dan sudah exit, berarti sudah dihentikan operasinya 23 detik yang lalu. Oke, nah berikutnya untuk menghapus seluruh kontainer dari host itu dapat dilakukan dengan mengeksekusi perintah portman spasi rm remove gitu -a. Tadi kan kita nampilkan informasi kontainer yang pernah dibuat di portman-nya menggunakan ini portman spasi ps spasi -a. Berarti semua kontainer baik yang berjalan maupun yang sudah dihentikan itu akan dimunculkan. Kalau kita ingin menghapus keseluruhan informasi kontainer yang pernah dibuat di sini, kita bisa gunakan perintah ini portman spasi rm spasi -a. Jadi menghapus keseluruhan kontainer yang pernah dibuat atau ya baik yang berjalan maupun yang dihentikan tadi. Berarti tinggal portman spasi rm spasi -a. Hasilnya kita bisa verifikasi pakai portman spasi ps spasi -a. Nah, sudah tidak ada informasi kontainer yang pernah dibuat atau pernah dijalankan di PLD main-nya. Nah, berikutnya kita lanjut ke menampilkan informasi local image. Nah, local image tadi kan kita sudah sempat mengunduh ada Nginx, ada hello-world. Kita coba tampilkan kembali portman spasi image. Tadi kita sudah sempat mengunduh konten image Nginx, kita sudah sempat mengunduh hello-world dan yang sudah ada CentOS. Misalkan kita ingin menghapus local image di sini yang tadi sudah kita unduh dari hub Docker Hub tadi. Nah, untuk menghapusnya di sini ada perintah yang digunakan yaitu menghapus local container image dari local case yaitu portman spasi rmi. Rm itu remove, itu image gitu. Nama image-nya kemudian yang kita ingin hapus. Misalkan kita ingin menghapus image Nginx. Nah, berarti kita akan mengeksekusinya menggunakan perintah portman spasi rmi spasi Nginx. Oke, nah prosesnya sudah
Selesai penghapusannya, kita verifikasi. Panel atas tinggal eksekusi perintah portman spasi image. Nah, engine ink-nya sudah tidak terlihat, berarti sudah berhasil terhapus. Itu cara menghapus local image. Nah, berikutnya, kalau misalkan kita ingin logout dari salah satu kontainer registry, kita bisa menggunakan perintah portman spasi logout spasi docker.io. Kita coba contohkan ya. Portman spasi logout docker.io. Nah, kalau kita ingin login tadi, karena belum sempat saya tunjukkan, untuk login portman login docker.io, kemudian diminta username yang kita sudah buat ketika pembuatan akun di Docker Hub tadi, baru dimasukkan passwordnya. Jika benar passwordnya, akan muncul login succeeded. Nah, ini contohnya. Saya ulang, saya logout. Itu proses login dan proses logout ke kontainer registry. Nah, tadi kita menjalankan portman-nya dalam mode root privilege-nya. Tadi sudah disampaikan perbedaan antara kontainer Docker dengan portman. Salah satunya adalah bisa dijalankan mode rootless. Nah, untuk itu kita akan mencoba membuat user baru pada Xenos 8. Karena OKS sudah sempat saya buat, saya tambahkan aja OKS 3 ya, Bapak Ibu. Kemudian passwordnya kita sepakati 1 sampai 8. Berarti perintah yang digunakan untuk membuat usernya kita coba langsung, yaitu user add spasi nama login user yang mau dibuat. Kemudian user yang dibuat tadi kita atur passwordnya agar bisa digunakan login, password spasi nama login usernya. Oke, kita sepakati menggunakan usernya namanya OKS 3. Berarti user add spasi OKS 3. Kemudian password spasi OKS 3 untuk mengatur passwordnya untuk user OKS 3. Misalkan passwordnya 1 sampai 8, nanti akan muncul pesan bahwa password yang dimasukkan adalah bad password. Kita biarkan aja, gunakan tetap yang sama, di bagian retype password diketikkan ulang. Nah, passwordnya sudah berhasil diterapkan untuk user OKS 3. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita login sebagai user OKS 3. Berarti kita logout sebagai user root, logout dari user root, kemudian login sebagai user OKS 3. Ini saya gunakan PATI untuk akses ke Xenos-nya. Xenos-nya tadi alamat IP-nya 192.168.169.170. Saya login sebagai user OKS 3, passwordnya 1 sampai 8 tadi. Oke, nah kemudian saya atur fontnya dulu biar teksnya bisa lebih jelas terbaca, ukurannya. Oke, nah sekarang kita sudah login sebagai user OKS 3. Berarti sebagai user biasa. Jadi rootless portman di sini kita login tadi sebagai user biasa. Kemudian langkah pertama sebelum kita bisa mengunduh ke salah satu registry, misalkan ke registry server docker.io, adalah kita login menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan di registry server tersebut. Perintah yang digunakan adalah portman spasi login spasi server registrinya alamatnya apa. Dalam hal ini docker.io. Saya contohkan. Portman spasi login docker.io. Kita login menggunakan user ID yang sudah kita miliki. Oke. Ditunggu beberapa saat. Nah, login succeeded berarti sudah sukses. Nah, berikutnya saya mencontohkan di sini penggunaan perintah portman untuk mengunduh image. Nah, dalam hal ini kita akan mengunduh image dengan nama httpd-24-xenos7. Jadi kita akan mencontohkan mengunduh image untuk web server httpd dari docker.io. Kita contohkan langsung. Portman spasi full xenos /httpd-24-xenos7. Oke, kita tunggu beberapa saat proses unduhnya. Kita mengunduh dari docker.io karena tadi ke registry.access.redhat.com tidak ditemukan, ke registry.redhat.io
user autentikasinya kita tidak lakukan, berarti unauthorized. Oke, kita tunggu beberapa saat, masih proses unduh. Oke. Oke, sudah berhasil terunduh. Nah, berikutnya adalah kita memverifikasi, yaitu menampilkan informasi local image. Apakah benar image tadi yang httpd -24-7 sudah berhasil kita unduh dengan mengeksekusi perintah fortman spasi image. Fortman spasi image. Oke, nah terlihat kita sudah memiliki image httpd -24-7. Oke, nah berikutnya untuk mencontohkan penggunaan image httpd -24-7 yang kaitannya dengan untuk layanan web server. Nah, di sini kita akan contohkan, kita akan membuat satu halaman web homepage yang nanti akan ditampilkan ketika diakses kontainernya. Kita sepakati membuat direktori dengan nama web content, di dalamnya ada subdirektori dengan nama HTML. Nantinya di dalam direktori tersebut kita akan membuat halaman homepage dengan nama index.html. Nanti kontennya kita sesuaikan kontennya. Untuk itu kita mulai dulu dengan membuat direktori dengan nama web content dan ada subdirektori dengan nama HTML di dalamnya. Untuk itu kita eksekusi menggunakan perintah mkdir spasi -p spasi web content garing HTML. -p di sini artinya jika web content belum ada, parent direktorinya akan langsung dibuatkan, beserta nanti di dalamnya langsung dibuatkan anak atau subdirektorinya, yaitu namanya HTML. Kita coba langsung. Untuk memverifikasi kondisi direktori saat ini miliknya OKS3, bisa ls dulu. Tidak terlihat ada direktori web content. Untuk itu kita buat mkdir -p web content /html. Kemudian kita ingin menampilkan struktur isian yang ada di dalam direktori web content. Kita bisa menggunakan utilitas tree web content. Nah, terlihat bahwa kita sudah punya direktori dengan nama web content, kemudian di dalam sudah ada direktori HTML. Kalau kita verifikasi secara manual menggunakan ls ada direktori web content, ls dalamnya web content, sudah ada HTML. Jadi kita bisa menggunakan utilitas tree, sehingga kita bisa mengecek strukturnya langsung di dalam web content, dalamnya apa aja. Ada direktori, ada file, nanti juga akan dimunculkan strukturnya. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat file index.html dan lokasi penyimpanannya adalah di direktori tadi, yaitu di direktori web content garing HTML. Kemudian di dalam file index.html-nya kita akan tambahkan isiannya. Misalkan selamat datang di situs Universitas Bumi Gora. Isiannya untuk contoh saja, Bapak Ibu bisa menyesuaikan nantinya. Nah, sebenarnya untuk membuat file index.html tadi bisa juga menggunakan editor nano langsung. Tinggal nano spasi web content garing HTML garing index.html. Itu bisa, tinggal dicantumkan isiannya. Bisa juga menggunakan lewat CLI langsung tanpa menggunakan editor, yaitu dengan menggunakan bantuan perintah echo. Echo itu kan untuk menampilkan pesan ke layar, dalam hal ini selamat datang di situs Universitas Bumi Gora. Kemudian ada tanda redirection, yang biasanya outputnya ke layar, kita alihkan untuk disimpan ke file, yaitu dalam hal ini file index.html yang berada di direktori web content garing HTML. Kita gunakan sesuai dengan yang ada di modul, berarti echo, baru pesan yang ingin ditampung di dalam file index.html, selamat datang di situs Universitas Bumi Gora. Nah, biasanya kalau kita hanya eksekusi echo dengan ada argumennya menampilkan ke layar, kita ingin ini ditampung atau disimpan di dalam file. Untuk itu kita gunakan tanda redirection, tanda lebih besar. Baru lokasi penyimpanannya adalah di direktori web content garing HTML, baru nama file yang digunakan untuk menyimpan. Sehingga kalau kita tampilkan isiannya di dalamnya menggunakan perintah cat itu perintah untuk menampilkan isi file teks ke layar, web content, kemudian HTML, index.html. Nah, isinya seperti ini.
Jadi kita sudah memiliki satu file homepage dengan nama index.html, di mana di dalamnya sudah memuat isiannya selamat datang di situs Universitas Bumi Gora. Oke. Berarti kita sudah menyelesaikan tahap 4. Berikutnya adalah menjalankan kontainer, dalam hal ini kontainer image httpd-24-senos7 tadi di background. Kemudian kita juga bisa mengatur pemberian nama kontainernya untuk mempermudah ketika operasi stop atau remove gitu. Atau ketika kita start itu kita bisa mengetahui nanti kontainer name-nya apa. Jadi karena sudah kita definisikan di awal. Kemudian kita juga akan mengekspos kontainernya menggunakan port 8080 sebagai contoh. Sedangkan di localhost juga 8080. Nah, karena tadi kita sudah punya halaman homepage yang index.html di mana direktorinya yang menampung adalah di web content yang ada di direktori home punyanya user OKS3. Nah, kita akan melakukan mount direktori tersebut sehingga bisa digunakan di dalam kontainer, di mana di dalam kontainer itu akan di mount di direktori /var/www. Biasanya web server HTTPD itu menempatkan homepage-nya di /var/www dokumen root-nya. Nah, konsep ini namanya persistent storage pada kontainer. Jadi kita punya file yang ada di direktori web content /html, di mana file tersebut akan di mount, akan diakses di dalam kontainer, mappingnya ke dalam direktori /var/www. Perintah yang digunakan untuk menjalankan kontainer dengan mode background yaitu portman spasi run spasi -d, d itu berarti background. Kemudian -name itu adalah option untuk mengatur pemberian nama untuk kontainer. Jika tidak dicantumkan, berarti akan diterapkan random container name. Kemudian karena kita ingin di sini menggunakan nama yang kita definisikan sendiri, berarti kita tambahkan option -name, nama dari kontainernya, yaitu web server. Sedangkan -p itu adalah port. Portnya ditentukan nilai awal untuk di kontainernya menggunakan port 8080. Titik 2, 8080 yang kedua adalah aksesnya di localhost. Kemudian -p itu volumenya. Nah, kemudian path lokasi homepage-nya tadi adalah di home directory. Nah, home directory itu diwakili oleh tanda title. /web content, kemudian titik 2 mount-nya di kontainer yaitu /var/www titik 2 z besar. Z besar itu artinya polon mount-nya digunakan untuk melabel ulang direktori dan konten di dalamnya. Baru image-nya yang mau dijalankan yaitu httpd -24-senos7 gitu. Kita coba jalankan. Portman run -d itu background, -name memberikan nama pengenal untuk kontainer yang dijalankan, misalkan web server. Oke, kemudian menentukan portnya di kontainernya 8080, di localhost-nya 8080. Kemudian volume mount-nya -p, lokasi file homepage-nya ada di home directory dari user OKS3, nama direktorinya adalah web content. Kemudian di mount titik aksesnya di kontainernya di /var/www. Baru image-nya, dalam hal ini httpd -24-senos7. Oke. Tinggal kita coba eksekusi. Nah, sudah berhasil tereksekusi, ada kontainer ID-nya. Berikutnya kita cek apakah sudah berhasil dijalankan menggunakan perintah portman spasi ps. Portman spasi ps. Nah, di sini sudah berhasil dijalankan, sudah up gitu. Portnya tadi sudah ditentukan, port expose-nya 8080, nama kontainernya adalah web server. Sedangkan yang ini adalah kontainer ID yang digenerate gitu, oleh portman-nya. Image yang dijalankan ini gitu. Command yang dieksekusi ketika kontainernya dijalankan di bagian command. Terbuatnya 15 detik yang lalu, statusnya up gitu. Nah, berikutnya kita bisa cek verifikasi akses ke dalam kontainer web server yang sudah kita jalankan tadi menggunakan utilitas CURL ataupun link tadi. Kita coba menggunakan CURL di port 8080 aksesnya. Berarti CURL localhost -2 8080. Nah, terlihat
isian halaman homepage-nya yang muncul, yaitu selamat datang di situs Universitas Bumi Gora. Dengan cara yang sama kita juga bisa verifikasi menggunakan browser mode text link localhost /2 8080. Oke, hasilnya sama. Kita keluar dari browser mode text link, tekan key yes. Berarti kita sudah berhasil menjalankan kontainer HTTPD-24-7 dengan nama web server tadi, di mana portnya yang diekspos 8080, dan kita sudah menerapkan konsep persistent storage tadi, yaitu dengan membuat homepage yang ada di home directory web content /html dengan nama file index.html yang akan dimount ke dalam kontainer ketika dijalankan, sehingga ketika kontainer diakses akan menampilkan isi dari index.html yang ada di local storage tadi.